Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, pengajian Majelis Ta'lim Denurs yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan kita yang pertama tentang tafsir surat Yusuf, ya. Kita berusaha mengambil faedah-faedah dari surat yang Allah turunkan yang dikenal dengan surat Yusuf. Surat ini datang dalam beberapa riwayat, ya, dari sahabat. Mereka mengenal surat ini dengan nama surat Yusuf, ya. Karena dikenal dengan surat Yusuf karena surat ini khusus bercerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Tidak bercerita tentang nabi-nabi yang lain, hanya khusus tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Dan tidak disebut nabi yang lain kecuali sekedar yang berkaitan dengan keluarga Yusuf, yaitu Yakub, Ibrahim, Ishak. Tetapi intinya tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Oleh karenanya para sahabat juga dikenal menamakan surat ini dengan nama surat Yusuf. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, akri'ni surat Hud wa surat Yusuf." Aku berkata, "Ya Rasulullah, bacakanlah kepadaku surat Hud dan surat Yusuf." Kemudian juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kuntu bi Hims." Aku suatu hari di Hims, yaitu di Syam. Faqala li ba'dul qaum, maka ada sebagian orang berkata kepadaku, "Iqra' alaina, bacakanlah bagi kami, bacakan Quran." Faqara'tu alaihim surat Yusuf, maka aku bacakan surat Yusuf kepada mereka. Artinya para sahabat biasa mengenal surat dengan surat Yusuf. Demikian juga dari Amr bin Maimun tentang kisah terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, Amr bin Maimun, "Wa kana Umar," yaitu Umar, "idza marra baina saffain." Kalau Umar melewati di antara dua saf ketika menjadi imam, beliau berkata, "Istawu," luruskanlah. "Hatta idza lam yara fihinna khalalan taqaddama wa fakabbar." Ya, jika beliau sudah melihat di saf-saf tersebut tidak ada lagi celah-celah, maka beliau segera maju di posisi imam kemudian bertakbir. Wa rubbama qara'a surat Yusuf awin Nahl aw nahwa dzalik fi raq'atil ula, dan terkadang Umar membaca surat Yusuf di rakaat pertama atau surat An-Nahl rakaat pertama. Subhanallah, surat Yusuf 100 ayat lebih Umar baca rakaat pertama dalam salat subuh. Ini menunjukkan para salaf dahulu mereka memperpanjang salat subuh, ya, sampai surat Yusuf dibaca rakaat pertama oleh Umar dalam salat subuh, ya. Dan surat Yusuf sebagian salaf mengatakan seperti Ibnu Atha, dia berkata, "La yasma'u surat Yusuf mahzunun illa istaraha ilaihi." Sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Katsir, tidaklah seorang yang sedang bersedih mendengar surat Yusuf kecuali dia akan tenang, ya. Karena surat Yusuf ini bagaimana ya, kalau orang baca surat Yusuf, cerita bagaimana kesedihan yang dialami oleh Yusuf, kesedihan yang dialami oleh Yakub alaihi wassalam, kemudian akhirnya diakhiri dengan kebahagiaan. Ya, Allah menyebut tentang ujian-ujian, penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam yang berakhir dengan happy ending, dengan kebahagiaan Nabi Yusuf alaihissalam. Itu tadi penamaan surat Yusuf, ya, tidak dikenal dengan nama yang lain. Apa keistimewaan surat ini? Di antara keistimewaan surat ini, yang pertama, surat inilah surat satu-satunya yang membahas kisah Nabi Yusuf secara lengkap, ya. Dan tidak diulang, ya, tidak diulang di surat yang lain, tidak diulang di surat yang lain, ya. Jadi beda kalau kita baca surat, misalnya kita baca tentang kisah, misalnya kisah Nabi Musa diulang-ulang, Nabi Hud, Nabi Saleh diulang-ulang, ya. Maka kisah Nabi Yusuf cuma sekali disebutkan secara detail dan tidak diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dalam surat Yusuf ini juga tidak diceritakan kisah nabi yang lain. Ini di antara keistimewaan surat Yusuf, tidak disebutkan kisah nabi yang lain. Tatkala kita baca misalnya surat-surat yang lain, tercampur kisah nabi ini dicampur dengan kisah nabi yang lain. Tapi surat Yusuf 100 ayat lebih tidak disebutkan kisah nabi yang lain, cuma kisah Nabi Yusuf alaihissalam, tentang kisahnya dari awal sampai akhir. Kemudian demikian juga yang istimewa yang kedua, ya, atau berikutnya, tidak ada kisah Nabi dalam Al-Quran dengan kisah yang
dari A sampai Z seperti ini dibawakan dari A sampai Z dengan panjang seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Musa kisahnya panjang, tapi Allah pecah-pecah sebagian dalam surat ini, sebagian dalam surat ini. Kalau kita rangkaikan memang panjang ya. Tapi Nabi Yusuf langsung sekalian dan lebih lengkap dari awal perjalanannya sampai masa mudanya sampai akhirnya bertemu dengan orang tuanya ya, panjang ceritanya, panjang dan dibawakan dalam satu surat ya. Kemudian di antara keistimewaan surat ini ya, tadi sudah kita sebutkan surat ini tidak diulang-ulang, kisah Nabi Yusuf tidak diulang-ulang ya. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam di antaranya tidak diketahui oleh orang-orang Arab terdahulu ya. Mereka tidak tahu tentang namanya Yusuf. Kalau orang-orang Mekah yaitu Abu Jahal, Abu Lahab dan konco-konconya, mereka mungkin pernah dengar tentang Hud, Nabi Hud alaihissalam, tentang Nabi Saleh, mereka pernah dengar tentang Nabi Nuh, kisah banjir yang mereka pernah dengar. Mereka juga pernah dengar tentang Ibrahim nenek moyang mereka. Mereka pernah dengar Ismail karena semua Quraisy keturunan Ismail bin Ibrahim. Tapi Yusuf mereka tidak pernah dengar sebelumnya. Kemudian turun surat Yusuf, dan surat Yusuf surat Makkiyah, dari awal sampai akhir semuanya turun di Mekah, ya, turun di Mekah. Jadi mereka mendengar suatu kisah dan Nabi bacakan surat ini di hadapan orang-orang Quraisy. Surat Yusuf, surat yang menakjubkan tentang kisah yang lengkap dari awal sampai akhir tentang seorang namanya Yusuf yang tidak pernah dengar sebelumnya oleh penduduk kota Mekah, ya. Dan yang menakjubkan lagi bahwasanya kisah Nabi Yusuf ini Nabi Bani Israel. Sementara Nabi SAW belum berinteraksi dengan Bani Israel. Nabi baru berinteraksi dengan Bani Israel ketika di Madinah. Ketika Nabi berhijrah kota Madinah, baru kemudian Nabi bertemu dengan kabilah Bani Qainuqa, kabilah Bani Nadir, dan kabilah Bani Quraidah. Adapun di Mekah, Nabi tidak berinteraksi dengan orang Yahudi. Artinya nggak ada orang Yahudi yang ngajarin Nabi untuk bercerita tentang surat Yusuf. Oleh karenanya, ketika Nabi bercerita tentang surat Yusuf, ini menunjukkan murni Nabi dapat wahyu dari Rabbul Alamin, dari Tuhan. Dari mana Nabi tahu cerita Nabi Yusuf? Nabi Yusuf, bapaknya, saudara-saudaranya. Enggak ada, Nabi enggak mungkin tahu. Nabi tidak pernah berinteraksi dengan orang Yahudi sama sekali. Ya, tapi Nabi bisa bercerita dengan cerita yang luar biasa karena Allah yang menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat bahwasanya Al-Qur'an adalah bukan karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini cerita yang sangat menarik terutama ketika itu orang-orang musyrikin menuduh Al-Qur'an dengan asatirul awwalin. Asatirul awwalin. Mereka kata Al-Qur'an itu hanyalah dongeng-dongeng belaka. Apalagi seorang musyrik namanya Nadhr bin Harith, dia suka pergi ke negeri Syam, kemudian dia bawa cerita-cerita tentang dia pergi ke Persia, dia suka berpetualang, kemudian dia pulang ke Mekah, dia bawa cerita tentang tokoh-tokoh Persia, tentang tokoh-tokoh Romawi yang membuat menarik niat dia agar orang terpaling dari Al-Qur'an. Agar orang terpaling dari Al-Qur'an untuk mendengar kisah-kisah yang dia ceritakan. Tetapi Allah turunkan kisah Yusuf, kisah yang luar biasa, bukan hanya sekedar kisah, tapi kandungan-kandungan yang ada di balik kisah tersebut ya. Ini bukan sekedar kisah doang ya, tapi kandungan-kandungannya luar biasa. Makanya di akhir surat Allah mengatakan laqad kana, ayat terakhir dalam surat Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh dalam kisah mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang cerdas. Maka haditsa yuftara, bukan kisah dongeng. Ya, kisah Nabi Yusuf bukan kisah dongeng, bukan kisah pengantar tidur. Kisahnya indah, dari sisi kisahnya indah, menarik. Yang lebih menarik lagi adalah kandungan-kandungan yang ada di balik kisah tersebut. Ya. Dan yang di antara keistimewaan surat ini dia adalah ahsanul qasas. Ahsanul qasas dia adalah kisah yang terindah. Di antara keistimewaan surat ini adalah kisah yang Allah sebut kisah ini dengan ahsanul qasasi, kisah yang terindah. Kenapa dikatakan kisah terindah? Karena kisah ini luar biasa menceritakan tentang bagaimana dari tadinya kebersamaan, persaudaraan, kemudian permusuhan, dari merdeka, Yusuf merdeka, kemudian dijadikan budak, dijual, setelah budak kemudian merdeka lagi, dari di penjara kemudian keluar. Itu Allah menjelaskan berbagai macam perubahan. Ada cerita tentang budak, ada cerita tentang orang di penjara, ada cerita tentang raja, ada cerita tentang fitnah wanita, ya, ada cerita tentang bagaimana kesulitan diakhiri dengan kemudahan, dari mana perpisahan diakhiri dengan pertemuan kembali, ya.
berbagai macam dari melihat menjadi buta seperti Nabi Yakub, kemudian bisa melihat kembali ya, dari tangisan berubah menjadi dari tangisan Yakub alaihissalam berubah menjadi tertawa dan kebahagiaan. Subhanallah ya. Kalau kita baca nanti kisah Nabi Yusuf, kisah yang menakjubkan ya. Menakjubkan ya. Dan dari sisi kisah tersebut ada adab, ada akhlak, ada tauhid ya. Ada cerita tentang kehidupan keluarga, luar biasa, berbagai macam faedah ya. Banyak sekali faedah kisah Yusuf. Maka Allah menyebut dengan ahsanul qasas, kisah yang terindah. Ya, inilah yang insyaallah kita insyaallah akan mempelajari tentang faedah dari kisah Yusuf mulai pertemuan kita yang pertama ini. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra tentu ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, dia adalah huruf al-muqatta'ah, yaitu huruf yang didatangkan oleh Allah dengan terpotong-potong sehingga dibaca per huruf, bukan sebagai kata, dibaca sebagai huruf. Makanya alif lam mim tidak dibaca alam tapi dibaca alif lam mim. Seperti alif lam ra juga tidak dibaca ar tapi dibaca alif lam ra. Dibaca per huruf. Ini sama seperti qaf, nun ya, yasin, ya toha ya. Kaf ha ya ain sa ta sin mim ya. Ini banyak ya. Ayat-ayat yang dibuka dengan al-huruf al-muqatta'ah. Baik, apa fungsi surat-surat yang dibuka dengan al-huruf al-muqatta'ah? Fungsi surat-surat yang dibuka huruf al-muqatta'ah ini tidak bisa ditafsirkan sebagai tafsiran sebuah kata karena dia bukan kata sehingga tidak mengandung makna. Ya, tapi apa hikmahnya? Kita bicara tentang hikmah. Adapun makna enggak mungkin kita maknakan. Alif maknanya apa, lam maknanya apa, ra tidak ada maknanya. Karena sesuatu bisa dikatakan makna jika rangkaian huruf membentuk kata, ya. Baru kita bisa tafsirkan. Ketika dibaca sebagai huruf terputus-putus bukan sebagai kata, maka dia tidak mengandung makna. Tapi kita bicara tentang hikmah. Apa hikmah Allah membuka surat-surat dengan huruf al-muqatta'ah? Para ulama mengatakan, dan ini pendapat yang terkuat, bahwasanya Allah membuka sebagian surat dengan al-huruf al-muqatta'ah untuk menunjukkan mukjizat Al-Qur'an. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah mukjizat di mana Allah menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Yang bahasa Arab adalah bahasa yang dikuasai oleh Abu Jahal, Abu Lahab, oleh Nadhr bin Harith, dikuasai oleh Walid bin Mughirah, tokoh-tokoh Quraisy. Mereka pakar bahasa Arab, ya. Utbah bin Rabi'ah, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, ya, tokoh-tokoh Quraisy, Uqbah bin Abi Mu'aid, mereka semua pakar bahasa Arab. Mereka berbicara dengan huruf-huruf hijaiyah, yaitu alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha dan seterusnya sampai ya. Yang di antara huruf hijaiyah tersebut adalah alif lam ra, alif lam mim, qaf, nun, ya, kaf, ha, ya, ain, sad, ta, sin, mim, yasin, ya, alif lam mim ra. Ini apa yang huruf-huruf yang diturunkan Al-Qur'an dengannya sama dengan huruf yang untuk kalian bicarakan. Maka seharusnya kalian bisa mendatangkan seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an dengan bahasa Arab, tapi Allah tantang, ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, ini Al-Qur'an kami turunkan. Fa'tu bi suratin min mithlih, maka datangkanlah surat semisal Al-Qur'an. Awalnya Allah menantang datangkan Al-Qur'an semisal Al-Qur'an, mereka tidak mampu. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ayatu mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah jika manusia dan jin semuanya bersatu padu untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an, mereka tidak bakalan mampu. Datangkan semisal Al-Qur'an tidak bakalan mampu. Baik, enggak usah semisal Al-Qur'an, semisal 10 bi asyara suwarin mithlihi muftarayatin. Datangkan 10 surat kalau mampu. Mereka tidak mulai. Enggak usah 10 surat, satu surat aja. Fa'tu bi suratin mim mithlihi. Wadu'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Datangkan satu surat seperti Al-Qur'an dan datangkanlah penolong-penolong kalian jika kalian mampu mendatangkan semisal satu surat dalam Al-Qur'an. Nah, menunjukkan Al-Qur'an adalah mukjizat di mana meskipun turun dengan bahasa Arab dengan huruf-huruf yang kalian ucapkan wahai Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya, sementara kalian di zaman itu berbangga-bangga dengan balaghah, dengan syair-syair Arab, kalian tidak mampu mendatangkan semisal Al-Qur'an. Ini menunjukkan Al-Qur'an bukan karangan Muhammad. Seandainya Al-Quran karangan Muhammad, kalian akan bisa mengalahkan Muhammad. Makanya Allah tidak menjadikan Muhammadlah seorang penyair. Dia bukan penyair. Rasulullah tidak wa ma yanbaghilah. Rasulullah tidak
bukan penyair. Karena kalau Rasulullah penyair akan dibilang memang Muhammad pandai penyair. Rasulullah sejak muda tidak dikenal sebagai penyair. Ya. Dia bukan penyair. Kalau dia penyair akan ada tuduhan. Makanya Rasulullah SAW ditakdirkan oleh Allah bukan penyair. Ditakdirkan dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kenapa? Kalau Nabi bisa baca, bisa tulis akan dikatakan Nabi memang belajar di buku-buku yang sebelumnya. Idza lartabal mubtilun. Maka orang-orang ahli batil akan ragu dengan Muhammad, ya. Nabi wala takhutuhu bi yaminik. Rasulullah tidak pernah menulis dengan tangan kanan, Rasulullah SAW tidak pernah baca sebelumnya. Ya, sehingga benar-benar Al-Qur'an murni turun kepada Nabiyul Ummi, nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dan subhanallah Allah menjadikan Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis sampai Nabi meninggal dunia. Ya. Agar keautentikan Al-Qur'an tidak diragukan. Karena ini bukan karangan Muhammad. Makanya ketika Nabi SAW menulis perjanjian Hudaybiyah antara Nabi dengan Suhail bin Amr. Suhail bin Amr wakil dari orang-orang musyrikin Arab. Mereka tidak setuju, kata mereka, Muhammad jangan tulis Muhammad Rasulullah, tulis Muhammad bin Abdullah. Rasulullah setuju, kata Rasulullah, hapus. Ali bin Abi Thalib, sekretaris Nabi yang tulis, tidak menghapus. Kata Nabi, tunjukkan di mana tulisannya Rasulullah. Maka Rasulullah hapus sendiri. Karena Rasulullah tidak bisa baca. Tidak bisa baca. Makanya ketika turun surat Iqra, yaitu Al-Alaq, Iqra. Bacalah, kata Nabi, ma'ana biqari. Saya tidak bisa baca, gimana mau baca? Iqra, bacalah. Kata Nabi, ma'ana biqari. Aku sama sekali tidak bisa baca. Sampai 3 kali. Iqra, bacalah. Ma'ana biqari. Aku tidak bisa baca. Jadi Nabi memang ditakdirkan tidak bisa baca, tidak bisa tulis, bukan penyair. Sehingga bukti bahwasanya Al-Quran ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, bukan produknya Muhammad sama sekali. Lafalnya bukan dari Muhammad, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini alif lam ra, jadi intinya untuk menegaskan Al-Quran adalah mukjizat. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada sebagian nabi sesuai dengan perkara-perkara yang lagi booming di zamannya. Di zaman Nabi Muhammad SAW lagi booming adalah orang-orang yang berbangga-bangga dengan syair, dengan balaghah, maka Allah turunkan Al-Quran yang mereka, Al-Quran ini bukan syair, bukan balaghah, bukan syair, bukan bukan syair, tapi lebih hebat daripada itu semua. Kebalaghahannya lebih hebat, ya, susunnya lebih hebat, maknanya lebih luar biasa, yang menunjukkan Al-Quran mengungguli seluruhnya karena dia bukan perkataan manusia, firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa yang semacam sihir tapi bukan sihir. Tongkat bisa berubah menjadi ular, tangannya bisa keluar cahaya di zaman yang itu lagi booming sihir. Ya, sehingga mukjizat Nabi Musa unggul, ya. Bagaimana laut dibelah dan itu semuanya seperti itu bukan sihir. Ya, itu kenyataan. Ya, sebagaimana Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam di zaman ketika itu mereka sedang berbangga-banggaan dengan medis, dengan kedokteran. Ternyata Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat yang di mana penyakit baros bisa sembuh, orang buta bisa melihat, bahkan mayat bisa dia bangkitkan. Ya. Dan Nabi Yusuf alaihissalam kita bicara mukjizatnya apa? Allah alam bisa adalah ketika dia meramal, menafsirkan mimpi 100% benar. Orang-orang kalau menafsirkan mimpi ya tidak bisa 100%, 70%, 60%, terkadang salah. Tapi Nabi Yusuf kalau sudah menafsirkan mimpi 100% benar. Di zaman itu orang-orang bangga-banggaan bisa menafsirkan mimpi. Mungkin mereka punya ilmu khusus untuk menafsirkan mimpi. Ternyata Nabi Yusuf alaihissalam punya mukjizat yang mengalahkan mereka semua. Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi dengan 100% akurasinya. Taib ini alif lam ra. Sila Allah berfirman, tilka ayatul kitabil mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, inilah ayat-ayat kitab Al-Qur'an yang nyata. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka kalau bahasa Arab adalah kata syarat yang menunjukkan jauh, yaitu itu kalau bahasa kita. Itu. Kalau hadhihi itu dekat ini. Tapi Allah menggunakan tilka. Itu adalah ayat-ayat kitab Al-Quran. Padahal yang maksudnya adalah ayat yang akan dibacakan. Tapi kenapa Allah menggunakan kata tilka yang menunjukkan itu seakan-akan jauh? Kata sebagian ulama seperti Tahir bin Ashur rahimahullahu taala bahwasanya untuk menunjukkan Al-Quran itu kedudukannya tinggi. Seakan-akan seorang sedang menunjuk tingginya kedudukan Al-Quran. Itu adalah ayat. Padahal ayatnya di depan. Ya, ini salah satu metode Allah untuk menunjukkan ayat-ayat Al-Quran adalah agung. Tilka ayatul kitabil mubin. Al-mubin bisa maknanya adalah wadih atau bayyin, bisa artinya abana, yaitu menjelaskan, bisa maknanya lazim, bisa maknanya fi'il muta'addi. Fi'il lazim maksudnya inilah kitab-kitab yang jelas, ya.
tidak kontradiktif di antara ayat satu dengan ayat yang lainnya, mudah dipahami oleh orang-orang yang ngerti bahasa Arab, kandungan yang mudah diambil. Oleh karenanya betapa banyak orang masuk Islam gara-gara baca Al-Quran, bahkan orang hanya baca terjemahannya banyak yang masuk Islam. Ayatnya jelas, pembicaraan jelas. Coba saya tidak usah jauh. Coba Bapak buka atau ibu-ibu buka kitab suci yang lain, baca agak sulit. Ini maksudnya gimana? Benar. Saya nggak usah bicara tentang orang awam. Saya ustadz aja kalau saya baca misalnya buka kitab suci orang lain, saya baca repot. Ini maksudnya gimana? Tidak semudah seorang baca Al-Quran. Makanya Allah mengatakan walaqad yassarna lidzikr. Ya. Fahal min muddakir. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal, untuk dipahami, mudah. Ya. Jadi pertama tilka ayatul kitabil mubin, itulah ayat-ayat al-mubin yang jelas, ya, kandungan jelas, dibaca juga jelas, teratur dengan jelas, ya. Atau maknanya al-mubin maksudnya menjelaskan. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan hukum-hukum, menjelaskan tauhid dengan jelas, ya. Dua-dua maknanya benar, bisa artinya lazim, bisa artinya mutaaddi. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kata Allah, sungguh kami telah turunkan Al-Qur'an. Kami turunkan Al-Quran sebagai Qur'anan Arabiyan, sebagai Quran yang dalam bahasa Arab, ya, la'allakum ta'qilun, agar kamu bisa memahaminya, Bahasa Arab adalah bahasa yang terbaik. Dan ini silakan tanya kepada orang yang ngerti berbagai macam bahasa. Tanya orang tahu bahasa Inggris, hanya tahu bahasa Arab, mana yang lebih indah? Pasti mereka bilang bahasa Arab. Tanyakan kepada orang yang tahu bahasa Arab dan tahu bahasa lain, mau dibandingkan bahasa Inggris, mau bahasa Perancis, mau bahasa apapun. Kalau sudah dibandingkan dengan bahasa Arab sangat indah. Dari adabnya, dari balaghahnya, dari susunannya luar biasa. Kemudian tingkat-tingkat dari keluasan bahasanya, keluasan kosakatanya. Kalau dipanjangkan dengan pendekkan maknanya berbeda, ya. Qatala beda dengan qatala. Daraba beda dengan daraba. Masya Allah. Bahasa Arab itu luar biasa, menakjubkan. Jelas ya. Tidak bisa merasakan indahnya bahasa Arab kecuali orang ngerti bahasa Arab. Kemudian dia bandingkan dengan bahasa lain, dia tahu bahasa Arab adalah bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa yang terindah. Allah sengaja menjadikan Al-Quran dengan bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian bisa memahaminya. Ini isyarat bahwasanya kalau ada orang tidak paham Al-Quran, ya berarti dia tidak berakal. Kalau ada orang tidak bisa paham Al-Quran, dia nggak ngerti. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sangat sederhana. Ya. Ketika orang-orang musyrikin bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, sifatkanlah kepada kami Rabbmu. Nabi mengatakan, turunlah firman Allah, Qul huwallahu ahad, katakan ya Allah Maha Esa, Allahus Samad. Allah yang semuanya butuh kepada Dia dan tidak butuh kepada siapapun. Lam yalid wa lam yulad, tidak lahir dan tidak melahirkan. Tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak satu pun yang serupa dengan Dia. Luar biasa. Sederhana, mudah. Konsep ketuhanan mudah sekali. Ya. Jadi disengaja dalam bahasa Arab la'allakum ta'qilun, agar kalian bisa memahami. Kemudian Allah berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi." Kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad ahsanal qasasi, yaitu tentang kisah yang terindah. Ahsanal qasasi, ya. Di sini al-qasas ada dua pendapat di kalangan para ulama. Al-qasas bisa maknanya masdar, bisa maknanya maf'ul bih. Kalau maknanya masdar berarti kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad dengan pengkisahan yang terindah. Jadi perbuatan mengkisahkan yang terindah. Al-qasas kalau maknanya adalah maf'ul bi, objek, berarti kami kisahkan kepada engkau kisah yang terindah. Yang pertama pengkisahan, cara mengkisahkan. Yang kedua kisahnya sendiri, kisah yang terindah. Dua-duanya tafsiran yang saling melazimi, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan beliau lebih condong al-qasas ini adalah maknanya objek maf'ul bih, meskipun asalnya masdar, tetapi karena sering penggunaan maka seperti makna maf'ul bih, seperti an-naba, al-khabar, ya. Khabar asalnya masdar, an-naba artinya masdar, tapi kemudian menjadi maf'ul bih, menjadi makna suatu objek. Intinya Allah menceritakan, kata Allah, kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad ahsanal qasasi, kisah terindah. Kisah terindah. Tidak ada kisah lebih indah daripada kisah ini yang Allah sampaikan dengan cara terindah dan isinya terindah. Karena kita bicara tentang kisah Nabi Yusuf bukan sekedar ini kisah nyata. Ya. Maka hadits yuftara, ini bukan cerita fiktif, bukan.
Ini kisah nyata. Yang menakjubkan bukan hanya kisahnya yang menarik, tapi faedah-faedah yang bisa diambil bagaimana dari kisah ini juga menakjubkan. Allah menceritakan kisah yang terindah bukan hanya dari sekedar ceritanya yang menarik, tapi faedah di balik daripada kisah ini juga luar biasa. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami mengisahkan kepada engkau kisah yang paling baik, ya, kisah terindah, ya, dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepada engkau. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Meskipun kau sebelumnya adalah termasuk orang-orang yang lalai, orang yang tidak tahu, ya. Sebelumnya kau tidak tahu. Kisah ini kisah Nabi Yusuf, kisah yang menarik, ya. Nabi dan penduduk kota Mekah enggak ada yang tahu. Ya. Orang Yahudi juga belum tentu bisa tahu dengan detail, ya. Makanya kalau kita bandingkan kisah Nabi Yusuf dalam Al-Qur'an, ketika kita bandingkan dengan kisah Nabi Yusuf dalam Perjanjian Lama, ada poin-poin yang disebut Al-Quran tidak ada dalam Perjanjian Lama. Yang indah, yang subhanallah. Jadi memang Allah mengisahkan kisah Nabi Yusuf dengan luar biasa. Dan sebelumnya Nabi tidak tahu tentang kisah ini. Dan Allah yang menceritakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya. Jadi kisah Nabi Yusuf, Nabi Bani Israel, dan Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak tahu bahasa Ibrani, dan tidak pernah berinteraksi dengan Yahudi. Saya ulangi, ini menunjukkan benar-benar kisah dari Allah. Pertama, ini kisah tentang Bani Israel. Sementara Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Nabi tidak tahu bahasa Ibrani, ya. Nabi tidak pernah berinteraksi dengan Yahudi. Kok Nabi bisa buat cerita tentang kisah Yahudi? Kisah seorang dari Bani Israel, yaitu Nabi Yusuf. Menunjukkan ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bagaimana kisahnya? Allah berfirman, perhatikan. Idz qala Yusuf li abihi. Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Wahai ayahanda, aku lihat dalam mimpiku ada 11 bintang, ada matahari dan ada rembulan, aku melihat mereka semua sujud kepadaku. Jadi ini mimpi yang luar biasa, ya, mimpi bagaimana ada benda-benda langit yang tinggi sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana yang Nabi Yusuf lihat, bagaimana cara benda-benda tersebut sujud, kita enggak tahu. Apakah keluar kakinya, kita enggak tahu. Keluar, yang jelas Nabi Yusuf melihat mereka sujud kepada Nabi Yusuf. Bagaimananya Allah alam bisawab. Tapi dia memahami dari mimpi yang dia lihat bahwasanya benda-benda tersebut yang tinggi, yang besar, yang hebat. Ya, matahari menerangi bumi, rembulan dengan cahaya yang indah, dengan 11 bintang yang indah, semuanya sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dia lihat masih kecil waktu itu. Maka dia cerita kepada ayahnya. Apa kata ayahnya? Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai putraku. Mereka saling berdekat-dekatan, tapi Yusuf memanggil dengan ya, seperti harfun nida, panggilan, wahai, wahai. Biasanya orang bilang wahai kalau dari Jawa, ya fulan dari Jawa. Tapi kalau dekat, wahai putraku, ya putraku. Sebenarnya enggak perlu. Cuma tetap digunakan harfun nida, ya untuk perhatian. Bagaimana Yusuf berbicara dengan ayahnya dengan penuh perhatian, dan ayahnya berbicara dengan Yusuf dengan penuh perhatian. Makanya dia mengatakan, dia cukup mengatakan ibni, tapi dia ada ya bunayya, wahai putraku. La taqsus ru'yaka, jangan kau ceritakan mimpimu ala ikhwatika kepada saudara-saudara kandung atau saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida, maka mereka akan bikin makar kepada engkau. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Taib, Yusuf alaihissalam sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Lama adalah salah satu dari 12 anak Nabi Yakub alaihissalam. Saya bacakan. Nabi Yakub, ya, memiliki anak 12 anak dari 4 orang istri. Ya. Dari istri pertamanya itu Lea, maka lahirlah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, ya, Isakhar dan Zebulon. Ya. Kemudian dari istri yang kedua Rahel yaitu Yusuf dan Binyamin. Kemudian dari Bilha adalah budaknya Rahel. Ada namanya, lahirlah anak namanya Dan, Naftali. Ada 2, Dan serta Naftali. Kemudian dari Zilfa, budaknya Lea adalah Gad
dan Asyar. Gad dan Asyar. Jadi inilah 12 anak Nabi Yakub alaihissalam yang mereka 12 bersaudara dari 4 ibu. Saya ulangi, jadi Yakub menikah dengan Lea, anaknya adalah Ruben atau Ruben, Simeon, Lewi, Yahuda, Ruben, Simeon, Lewi, Yahuda. Kemudian Isakhar dan Zebulon. Kemudian Rahil, Yusuf dan Benyamin. Kemudian dari Bilha ada Dan serta Naftali. Kemudian dari Zilfa ada Gad dan Asyar. Ya, sederhananya kalau kita mau gambarkan agar kita bisa ada gambaran tentang saudara-saudara Yusuf ya. Yakub alaihissalam ya. Kemudian punya beberapa istri ya. Yang pertama adalah Lea. Yang kedua adalah Rahil. Kemudian yang ketiga adalah Bilha. Kemudian ketiga Zilfa ya. Rahil punya anak 2 yaitu Yusuf dan Binyamin. Atau kita bahkan Rahil di sini ya. Rahil kemudian Lea ya. Rahil punya anak 2 yaitu Yusuf Binyamin. Lea punya anak banyak ya, tadi kita sebutkan ya. Dia punya anak banyak ya. Di antaranya tadi Yahuda ya. Yahuda ya. Tuh, kemudian di antaranya Zebulon, Simeon ya. Simeon ya. Kemudian lagi tadi Zebulon, Isakhar. Zebulon, kemudian ada Lewi, Isakhar. Lewi, kemudian Isakhar ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada Ruben satu lagi, Ruben. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, ke satu lagi sebentar. Ruben, Simeon, Lewi, Yahuda, Isakhar, Zebulon, benar, 6. Kemudian anak istri berikutnya adalah dari Bilha ya. Bilha 2 anak tadi kita sebut dan Naftali ya. Dan kemudian Naftali. Kemudian yang terakhir baru kemudian Zilfa ya. Anaknya juga ada 2 yaitu Gad dan Asyar ya. Ini sebagaimana disebutkan dalam perjanjian lama. Jadi 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, inilah 4 istri Yakub. Ya. Atau 2 istrinya, tapi Bilha adalah budaknya Rahil, Zilfa adalah budaknya Lea. Rahil dan Lea disebutkan dalam perjanjian lama adalah kakak beradik, Lea kakak, Rahil adik. Tapi dahulu syariat membolehkan ya di zaman Bani Israel. Wallahu a'lam bishawab. Adapun syariat tidak membolehkan menikahi kakak beradik dalam pernikahan ya. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya Yusuf dan Binyamin satu ibu saudara kandung ya. Sementara yang 10 ini mereka satu kesamaan ya. 10 ini mereka meskipun 3 ibu mereka bersatu. Yang mereka sebutkan dalam Al-Quran mereka wa nahnu usbah, kata mereka wa nahnu usbah. Usbah itu maksudnya sekelompok besar ya. Sementara Yusuf dan Binyamin cuma berdua. Mereka ini cemburu kepada Yusuf dan Binyamin ya. Mereka hasad kepada Yusuf dan Binyamin. Ada faedah yang bisa kita ambil juga bahwasanya syariat tentang istri lebih daripada satu atau poligami adalah syariat yang sudah ada sejak dahulu, bahkan sejak zaman
Bani Israel. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, orang-orang Nasara misalnya untuk mencela syariat poligami, karena mereka berusaha mencela syariat poligami padahal dalam buku suci, kitab suci mereka dalam perjanjian lama disebut bagaimana para nabi mereka juga sebelum Nabi Muhammad SAW mereka memiliki pasangan lebih daripada satu. Contohnya Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Nah, 12 inilah disebut dengan Bani Israel karena Yakub inilah yang disebut dengan Israel. Nah, anak-anaknya 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 inilah yang disebut dengan Bani Israel. Ya, disebut dengan Bani Israel. Bani maksudnya anak-anak. Bani maksudnya anak-anak Israel. Yang semua orang Yahudi yang ada di zaman sekarang mengaku bahwasanya mereka adalah kembali kepada 12 orang ini. Yang 12 inilah yang disebut dengan asbat. Masing-masing disebut dengan sibet. Sibet Riben, sibet Lewi, sibet Zebulun. Kalau Arab biasanya kabilah. Ya, karena seluruh suku-suku Bani Israel kembali kepada 12 orang ini adalah anak-anak dari Yakub alaihissalam. Ini sekedar gambaran agar kita tahu tentang kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Baik. Adapun tadi disebut dalam kitab Kejadian 35 ayat 23 sampai 27 dalam perjanjian lama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yakub berkata kepada putranya, "Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik." Wahai putraku, jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Mereka akan hasad. Fayakidu laka kaida. Mereka akan bikin makar. Makar kepada engkau dengan makar yang sungguhnya. Jadi Nabi Yakub tahu bahwasanya ada gejala-gejala di mana kakak-kakaknya Yusuf ini cemburu kepada Yusuf, ya. Sehingga mereka akan melakukan makar. Mereka tidak kuat untuk mendengar cerita yang menarik berkaitan dengan Yusuf. Karena Yusuf melihat matahari rembulan 11 bintang sejuk pada ini cerita yang menarik. Menunjukkan Yusuf mulia. Nah, kalau diceritakan kepada mereka, mereka akan semakin hasad, semakin jengkel kepada adik mereka. Ya. Dan ini dalil bahwasanya hasad bisa saja terjadi di antara satu keluarga, antara kakak dan adik. Antara kakak dan adik. Itu sangat mungkin terjadi. Bahkan nanti akan dijelaskan bagaimana akhirnya saudara-saudara Yusuf punya ide untuk membunuh Yusuf. Padahal Yusuf adik-adik mereka. Jadi hasad terkadang bukan cuma dari orang jauh, terkadang orang dekat, kerabat sendiri, kemudian kakak sendiri, adik sendiri. Bahkan bukankah Qabil membunuh Habil gara-gara hasad? Ya. Yang Allah sebut dalam surat Al-Maidah, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihim wa lam yutaqabbal min al-akhar qala aqtulannak." Bacakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam itu Qabil dan Habil, di mana Qabil hasad kepada Habil dan dia akhirnya membunuh Habil, ya. Kakak bisa membunuh adik gara-gara hasad itu mungkin terjadi. Maka di sini Nabi Yakub melarang Yusuf alaihissalam untuk bercerita kepada kakaknya khawatir mereka hasad. Ini juga dalil kata para ulama tidak semua kenikmatan harus kita share, harus orang tahu. Hati-hati. Kalau kita punya kenikmatan, maka kita ceritakan kepada orang yang kita percayai, yang orang sayang kepada kita, yang tidak hasad kepada kita. Adapun kalau kita share segala kenikmatan di medsos, di WhatsApp, orang-orang kemudian melihat, mereka bisa saja hasad. Mereka tidak kuat melihat kebahagiaan yang kita dapat. Sebenarnya orang begitu, namanya dia punya penyakit. Lihat orang bahagia, dia tidak senang. Dia gelisah melihat orang apa? Bahagia, ya. Makanya di antara caranya jangan ceritakan kepada orang lain, ya. Jangan ceritakan kepada orang lain, ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna kulladzi ni'matin mahsud." Setiap orang yang diberi nikmat oleh Allah dihasati, ya. Kemudian ayahnya mengatakan kalau kau cerita kepada mereka, mereka akan bikin makar kepada engkau. Mereka semakin parah akan bikin makar. Kakak-kakakmu akan bikin makar kepada engkau, wahai Yusuf. Inna syaitanil insani aduwwun mubin. Kenapa? Karena syaitan adalah musuh yang nyata yang menggerakkan mereka untuk hasad kepada engkau, membuat mereka menjadi benci kepada engkau. Kakak-kakakmu benci kepada adiknya sendiri. Tidak lain ada syaitan yang mengadu domba. Makanya inna syaitanil insani, syaitan itu adalah musuh yang nyata, aduwwun mubin, musuh yang nyata bagi manusia. Musuh, benar-benar musuh, ingin mengadu domba.
Ya. Segala hal yang bisa dibuat adu domba dilakukan oleh syaitan. Ya, makanya dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul li ibadi allati hi ahsan inna syaitana yanzagu bainahum." Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk berkata yang baik. Kenapa? Syaitan mengadu domba di antara mereka. Syaitan sukanya mengadu domba. Kemudian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan atau inna iblis qad ya'isa an ya'budul musallun fi jaziratil Arab walakin fi tahrishi bainahum. Sungguhnya iblis atau syaitan sudah putus asa disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab, tapi tidak pernah putus asa mengadu domba di antara mereka. Subhanallah, kita sekarang diadu domba, sebagian kita diadu domba, maki-maki. Harusnya saudara saling mengasihi, saling benci-bencian, saling mencari-cari kesalahan, saling menjatuhkan, apalagi dengan adanya medsos, dengan adanya media. Aduh, waliyadzubillah. Ya, maki-maki, gelar-gelar sana sini, setan mengadu domba. Nanti perhitungannya hari kiamat. Totalannya hari kiamat kala semuanya tercatat di lauhil, semua tercatat di catatan malaikat. Sebagaimana sebelumnya tercatat di lauhil mahfuz, tidak ada yang luput dari catatan. Setiap komentar, setiap makian, setiap yang setan masuk di antara kita. Setelah Allah berfirman, "Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits." Dan demikianlah Rabbmu telah memilih engkau, ya. Wa yu'allimuka min ta'wil ahadits, dan Allah telah mengajarkan kepada engkau ta'wil ahadits. Ada yang mengatakan ta'wil ahadits maksudnya tafsir mimpi. Ta'wil, tafsir, al-ahadits maksudnya mimpi-mimpi, ya. Karena mimpi disebut juga dengan ahadits. Bisa haditsun nafs, bisa maksudnya dari terkadang syaitan yang kasih mimpi, ya, terkadang ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ahadits bisa artinya adalah engkau menafsirkan ayat-ayat yang Allah turunkan kepadamu, ya. Karena terkadang ayat-ayat Allah disebut dengan hadis, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun." Ya, fa bi ayyi haditsin, maka ayat mana lagi yang mereka beriman? Di sini Allah menamakan ayat dengan hadis, ya. Seperti juga firman Allahu nazzala ahsanal hadithi. Allah turunkan ayat yang terbaik. Allah namakan ayat dengan hadis. Maka maksud dari ta'wil al-ahadits wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadits, Allah mengajarkan kepada engkau ta'wil al-ahadits ada dua. Maknanya adalah engkau diajari menafsirkan mimpi. Makanya Yusuf alaihissalam di antara mukjizatnya kalau tafsirkan mimpi tepat 100%, akurasinya 100%. Tidak ada melesetnya sedikit pun. Beda dengan orang kalau menafsirkan mimpi meleset, sekarang melesetnya banyak, ya. Terkadang benar, asabta ba'dhan wa akhta'ta ba'dhan, sebagaimana Abu Bakar pernah menafsirkan, kata Nabi, kau benar sebagian, salah sebagian. Tapi Yusuf kalau menafsirkan akurasinya 100%. Ada orang datang cerita mimpi, ceritanya begini. Akhirnya dia tafsirkan. Karena Allah yang mengajarin. Ya. Kemudian juga ta'wil ahadits maksudnya tafsir daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian wa yutimma ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub kama atammaha 'ala abawayka min qabl Ibrahim wa Ishaq. Ya. Allah menyempurnakan nikmatnya Allah untuk Nabi Yusuf di dunia maupun di akhirat. Ya, demikian juga kepada keluarga Yakub, ya. Karena dengan adanya Nabi Yusuf maka kenikmatan mereka dapatkan, ya. Dengan keturunan Nabi Yusuf juga keturunan Nabi Yakub, banyak para nabi, nabi-nabi Bani Israel, kenikmatan yang luar biasa Allah berikan kepada mereka. Di antaranya Nabi Yusuf alaihissalam dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga nanti keturunan Yakub banyak jadi nabi, ya. Semuanya Nabi Musa, Nabi Ayub, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Isa. Banyak sekali nabi-nabi, semuanya keturunan Bani Israel, keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Kama atammaha ala abawayka min qabl Ibrahim wa Ishaq. Sebagaimana Allah telah sempurnakan nikmatnya kepada kedua bapakmu sebelumnya, yaitu Ibrahim dan Ishaq. Bapak di sini maksudnya kakek. Jadi kalau dalam bahasa Arab al-ab bisa maknanya al-ab bisa jadi bapak langsung, bisa namanya kakek, ya. Ya, al-ab as-sabi berarti kakek yang ketujuh misalnya, bapak yang ketujuh, ya. Al-ab bisa diartikan juga kakek. Inna rabbaka alimun hakim. Sungguhnya Allah menetapkan semua dengan ilmu dan kebijakan, dengan bijak. Allah mentakdirkan ini semua dengan ilmu dan dengan bijak, ya. Baik, di antara faedah Allah
membuat Nabi Yusuf mimpi, perhatikan di sini faedah penting. Kenapa Nabi Yusuf mimpi melihat matahari dan rembulan dan 11 bintang sujud kepada Nabi Yusuf? Ini sebagai mukaddimah kata sebagian ulama. Mukaddimah bagi Yusuf alaihissalam karena setelah ini dia akan menghadapi banyak ujian. Tetapi ingatlah, mimpinya akan terjadi. Sehingga dia bisa mudah bersabar menghadapi ujian-ujian tersebut karena Allah sudah kasih tahu endingnya. Endingnya engkau akan happy ending. Endingnya matahari, rembulan, 11 bintang akan sujud kepadamu. Dan ini juga sebagai mukaddimah kepada bapaknya Nabi Yakub karena dia akan diuji dengan terpisah dari Nabi Yusuf alaihissalam, anak yang sangat dia cintai. Sehingga dia akan terus sedih, tapi ingat ujungnya pasti indah. Ya, inilah di antara faedah yang menjadikan Nabi Yusuf bisa bersabar, Nabi Yakub juga bersabar karena Allah sebutkan atau berikan mimpi bahwasanya Nabi Yusuf akan berakhir dengan keindahan. Ya. Baik. Setelah itu Allah berfirman, laqad kana fi Yusuf wa ikhwati ayatul lisailin. Sungguh pada Yusuf dan saudara-saudaranya ada tanda-tanda keagungan Allah. Ya, bagi yang bertanya. Kalau ada yang bertanya tentang kisah Yusuf dengan saudara-saudaranya, maka ayat-ayat inilah, kisah-kisah ini yang Allah sebutkan dalam surat Yusuf ini ada tanda-tanda keagungan Allah. Karena kisah menakjubkan. Bagaimana kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Ayatun yaitu tanda-tanda keagungan Allah lisailin bagi orang-orang yang bertanya tentang kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Mulailah Allah cerita bagaimana kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Kata Allah, idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Ketika saudara-saudaranya berkata, sungguh Yusuf dan saudaranya Binyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita. Wa nahnu usbah, padahal kita lebih banyak jumlahnya. Kita 10 orang, mereka cuma berdua. Inna abana lafi dhalalim mubin. Ayah kita Nabi Yakub dalam kesesatan yang nyata. Jadi mereka bilang ayah mereka sesat. Kenapa? Kok bisa lebih sayang kepada 2 orang padahal kita lebih banyak? Ya mereka yang salah paham. Masalah cinta bukan karena banyak-banyakan. Emang kalau lebih banyak lebih dicintai, tidak harus demikian. Mereka menganggap ayah mereka Yakub yang seorang nabi adalah dalam kesesatan karena kenapa bisa mencintai 2 orang lebih daripada mencintai 10 orang. Kami 10 orang, wa nahnu usbah, kami lebih banyak. Harusnya kami lebih dicintai karena kami lebih banyak pasukannya. Mereka cuma berdua. Inna abana lafi dhalalim mubin, sungguhnya ayah kami dalam kesesatan yang nyata. Nah, mereka hasad. Apa yang mereka lakukan setelah itu? Mereka diskusi lagi, musyawarah. Uqtulu Yusuf, bunuh saja Yusuf. Ini Yusuf bikin masalah ini. Ayah kita perhatian sama dia. Uqtulu Yusuf, bunuhlah Yusuf. Awitrahu ardon, atau buang dia. Campakkan dia ke sebuah areal ardon yang asing. Ardon makanya datang dalam bentuk nakirah, yaitu tempat yang jauh dari tempat tinggal, dari pedesaan, dari perkotaan, tempat yang jauh. Ardon. Yakhlu lakum wajhu abikum. Ya, sehingga kalau Yusuf sudah enggak ada di rumah, ayahmu bisa konsentrasi untuk perhatian sama kalian. Itu niat mereka. Saking jengkelnya hasad mereka sama Yusuf, Yusuf ingin dibuang. Buat apa? Supaya Yakub bisa konsentrasi kepada mereka. Wa takunu min ba'di qauman shalihin. Dan setelah itu jadilah kalian orang-orang yang saleh. Jadi kata mereka, ini yang mengganjal kita dalam kehidupan keluarga kita cuma Yusuf ini. Ayah kita sayang sekali sama Yusuf. Bagaimana caranya? Kita buang dia. Kita bunuh, pilihan pertama. Kedua, kita buang. Kalau kita buang, ayah kita sudah enggak ada Yusuf, ayah kita akan konsen bersama kita. Dan itu tidak benar. Setelah nanti kita akan ceritakan Yusuf terbuang, ayahnya pun tidak konsen perhatian sama mereka. Ayahnya Nabi Yakub terus ingat Yusuf, dia pun sayang kepada Binyamin. Tujuan mereka tidak mendapat hasil. Apa yang mereka lakukan tidak mendapat hasil. Mereka menyangka kalau Yusuf sudah hilang, selesai urusan, ayah mereka akan sayang kepada mereka. Ternyata tidak. Nabi Yakub tetap ingat kepada Yusuf. Tujuan kejahatan mereka tidak berhasil. Yang menakjubkan, mereka saling menasihati, kata mereka, wa takunu min ba'di qaumin shalihin. Sudah, sekarang bunuh Yusuf, setelah itu kita taubat. Taubat selesai. Kita jadi orang soleh. Jadi mereka bersandar kepada Maha Pengampunan Allah untuk bermaksiat. Orang bersandar kepada Maha Pengampunan ketika sudah bermaksiat minta ampun. Tapi sebelum bermaksiat mereka tenang, Allah Maha Pengampun. Kita bunuh, setelah itu kita bertobat. Ini tidak boleh. Ini apa namanya? Justru menjadikan Maha Rahmat Allah, Maha Pengampun Allah dijadikan sarana untuk bermaksiat. Dan ini iblis membisikkan kepada mereka, bunuh saja setelah itu bertobat. Ya, banyak orang seperti itu. Udah lakukan sekali ini aja, habis itu tobat gampang. Ya, sehingga berani melakukan kemaksiatan. Dia tidak tahu, bisa jadi dia mati ketika itu, belum tentu bisa hidup lagi ya. Belum tentu bisa umur panjang ya. Itu niat mereka ya. Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf. Ada salah seorang dari mereka yang baik berkata, ya yang baik di antara yang paling buruk, di antara yang terburuk. Qala qailun minhum, sebagian mereka berkata, la taqtulu Yusuf, jangan kalian bunuh Yusuf, sudah enggak usah bunuh. Ada cara ide.
Wa alquhu fi ghayabatil jubbi, lemparkan saja Yusuf dalam sumur yang dalam. Yaltaqituhu ba'dhu sayyara, nanti ada sebagian musafir yang ngambil dia. In kuntum fa'ilin, kalau kalian benar-benar ingin melakukan, lakukan itu saja, enggak usah bunuh. Enggak usah dibuang ke negeri jauh, sudah taruh di sumur, nanti ada yang lewat ngambil, sudah pergi, selesai. Yang penting Yusuf, tujuan kita kan Yusuf tidak di Palestina lagi, sehingga ayah kita bisa konsentrasi untuk sayang kepada kita. Ini ikhwan dan akhwat yang rahmat, ada beberapa poin yang saya bicarakan. Yang pertama, kisah ini menunjukkan bahwasanya saudara-saudara Yusuf bukan nabi, ya. Karena para nabi ini dosa besar mereka lakukan, ingin bunuh Yusuf. Sudah niat dan sudah ingin praktek, ingin bunuh Yusuf, kemudian membunuh dosa besar, ingin membunuh juga dosa besar. Kemudian yang kedua, mereka berdurhaka kepada kedua orang tua mereka, kepada orang tua mereka, durhaka kepada Nabi Yakub alaihissalam, padahal orang tua mereka nabi, mereka durhaka. Kemudian nanti mereka membohongi, mereka bikin sandiwara untuk berbohong seakan-akan Yusuf dimakan oleh serigala, ternyata mereka buang, kemudian menjadikan Yusuf yang merdeka jadi budak. Nanti akan kita sampaikan. Mereka melakukan berbagai macam dosa besar. Ya. Kemudian mereka memisahkan dari Yakub dari Yusuf, memisahkan sang ayah dari sang ayah. Jadi mereka melakukan banyak dosa besar. Yang ini menunjukkan mereka bukan nabi. Karena sebagian ulama berpendapat bahwasanya 12 orang ini semuanya jadi nabi. Yusuf, Binyamin, tadi Lawi, Zablun, Simeon dan yang lainnya, ya. Yehuda dan Naftali, Gad dan Asyar, semuanya jadi nabi. Yang benar tidak. Yang jadi nabi benar-benar Yusuf alaihissalam. Adapun 10 saudaranya yang melakukan kesalahan, meskipun mereka bertobat di penghujungnya, mereka bukan jadi nabi. Mereka bukan nabi, karena bukan ciri-ciri nabi melakukan dosa besar sebelum kenabian, ya, apalagi setelah kenabian, ya. Ini yang pertama, jadi saudara-saudara Yusuf bukan nabi. Kemudian yang kedua, apakah Yakub alaihissalam tidak adil kepada anak-anaknya? Ini timbul pertanyaan. Maka ada beberapa jawaban. Yang pertama, tidak ada dalil menunjukkan Yakub tidak adil. Yakub tidak adil. Dia sayang sama semuanya, ya. Hanyalah perasaan mereka saja yang berlebihan cemburu. Sebenarnya Yakub alaihissalam, dia mungkin perhatikan Yusuf karena ada suatu kelebihan yang dia miliki, wajar. Seorang perhatikan salah seorang anak punya kelebihan, misalnya satunya cerdas, satunya kurang cerdas. Yang cerdas difasilitasi untuk bisa mengembangkan kemampuannya. Kalau kita membedakan satu dengan yang lain karena ada faktor yang membuat kita membedakan, tidak jadi masalah. Contoh ya, kita punya anak 4, satunya misalnya masih kecil sakit. Kalau dia masih kecil sakit, kita gimana? Kita sayang, kita peluk agar karena dia nggak ngerti namanya penyakit apa, kita rayu. Yang besar kalau sakit, kita bilang sabar nak, sudah sakit sabar, nanti insya Allah kuat, kamu sudah besar. Kita gituin ya. Ada sebagian orang tua begitu sayang kepada salah satu dari anak-anaknya. Kenapa? Ternyata anaknya sakit, punya penyakit tertentu sehingga dia lebih sayang, karena yang lainnya dia tidak begitu perhatian, karena yang lain sehat-sehat. Yang sehat-sehat terkadang cemburu. Kok ibu kita nggak adil, kok perhatian sama ini? Bukan, dia perhatian bukan karena Allah, tapi dia tahu anaknya satunya ini ada masalah secara psikologis, secara fisik, sehingga dia beri perhatian khusus. Bukan karena dia tidak sayang sama yang lainnya, dia sayang, tapi ada faktor yang buat dia lebih perhatian kepada salah satunya. Maka yang lain harus mengerti. Ya, terkadang orang tua lebih condong kepada salah satunya karena ada faktor tertentu, ya. Dan itu tidak jadi masalah, ya, tidak jadi masalah. Makanya kita tidak berani kita mengatakan Yakub tidak adil. Dia bilang Yakub adil, dia seorang nabi dan tidak mungkin dia tidak adil, karena tidak adil berarti zalim, dan kezaliman tidak disyariatkan dalam syariat manapun. Tetapi Yakub mungkin perhatian sama Yusuf karena Yusuf punya kelebihan sehingga dia ada perhatian lebih yang membuat saudara-saudaranya cemburu. Ya. Yang kedua, Yakub pun kalaupun dikatakan dia tidak adil alaihissalam, dia bukan tidak adil pada perkara yang pemberian, ya. Dia tidak adil hanya dalam masalah kecintaan, dan itu sudah di luar kemampuan seseorang. Makanya Nabi SAW saja masalah cinta, Nabi tidak bisa bagi rata kepada istri-istrinya. Ketika Nabi ditanya, man ahabun nasi ilaik, siapa yang orang paling kau cintai? Kata Nabi, Aisyah yang paling aku cintai. Dan istri-istri Nabi pun tahu Aisyah yang paling dicintai. Bahkan bukan cuma istri-istri Nabi, sahabat juga tahu Aisyah yang paling dicintai. Makanya kalau para sahabat ingin kasih hadiah, mereka nunggu Nabi lagi di rumah Aisyah. Karena Nabi kalau di rumah Aisyah lagi berbinar-binar, ya, karena masalah cinta tidak bisa diatur. Tidak bisa diatur. Makanya Nabi berkata kepada Allah, Allahumma hadha qismati, ya, fima amlik, fala talumni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, ini pembagianku yang bisa aku lakukan. Jangan kau cela aku pada perkara yang tidak aku sanggupi, yaitu masalah rasa cinta. Makanya cinta sebagaimana kepada istri-istri tidak bisa dibuat adil, tapi kalau pembagian harus adil, jatah nginap harus adil, pemberian harus adil, tapi cinta nggak bisa diatur. Sama kepada anak-anak. Sebagian orang tua lebih condong kepada anaknya, dia harus adil, mas kalau beli baju belikan semua, belikan hadiah belikan semua.
belikan rumah semua dibelikan rumah misalnya, tapi rasa cinta tidak bisa dia atur. Ya. Dia berusaha untuk menunjukkan keadilan, tapi tidak bisa. Jadi kita katakan, seandainya Yakub pun tidak adil, maka dia tidak adil bukan pada masalah pemberian, tapi masalah cinta, dan itu adalah uzur. Ya. Wallahu a'lam bishawab, tapi saya katakan yang benar Yakub alaihissalam adil, ya. Hanya saja ada mungkin faktor yang dimiliki Yusuf membuat dia berlebihan, agak lebih dalam memperhatikan Yusuf, membuat saudara-saudaranya yang cemburu kepada Yusuf alaihissalam. Ya. Dan ini dalil bahwasanya ketidakadilan, kalau ketidakadilan memacu, ya, terjadinya pertikaian di antara anak-anak, ya. Yakub saja alaihissalam yang adil saja dinilai tidak adil oleh anak-anaknya, sehingga mereka pun benci kepada Yusuf, apalagi orang tua yang sejak awal tidak adil. Yang satu diperhatikan melulu, satu dibelikan melulu, yang satu tidak. Ya, ini tentu menimbulkan ketidakadilan. Makanya ketika Nu'man bin Bashir mendapat hadiah dari bapaknya Bashir, diberikan hadiah. Makanya ibunya Nu'man berkata, "Wahai Bashir, mintalah Nabi menjadi saksi atas hadiah yang kau berikan kepada Nu'man." Maka Nu'man pergi kepada Nabi berkata, "Ya Rasulullah, ini hadiah aku berikan kepada putraku Nu'man." Kata Nabi, "Aqulla waladika nahaltahu mithla ma nahalta Nu'man?" Apakah semua anak-anakmu sudah kau kasih hadiah seperti kau berikan kepada Nu'man? Kata Bashir, "Tidak ya Rasulullah, cuma Nu'man yang saya kasih." Kata Nabi, "Jangan kau lakukan demikian. I'dil baina auladik atau i'dilu baina auladikum." Adillah engkau di antara anak-anakmu. Kalau satu diberikan, semuanya diberikan. Nabi mengatakan, "Inilah usyidu alal jawr." Aku tidak mau bersaksi atas kezaliman. Asyhid ala ghairi, cari saksi yang lain. Apa yang kau lakukan ini kezaliman. Aku tidak mau jadi saksi. Aku tidak mau menjadi saksi. Jadi kita sebagai orang tua berusaha untuk adil di antara anak-anak, ya. Bagaimana kecemburuan yang timbul luar biasa di antara anak-anak gara-gara orang tua yang tidak adil, gara-gara orang tua yang tidak adil, ya. Allahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan membimbing kita dalam membimbing anak-anak kita. Demikian saja majelis ta'lim dan durus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kembali tentang kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Demikian kajian kita para ikhwan dan akhwat majelis ta'lim dan durus. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih dalam mendulang faedah dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.